Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faizal Mahir dengan NIM 3333240071 dari kelompok 15. Oke, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menganalisa, mengelola, dan menyajikan sebuah data menggunakan metode statistika deskriptif menggunakan 3 software yaitu ada RStudio, Minitab, dan juga Excel. Oke, langsung saja kita masuk ke sebuah case-nya. Jadi di sini ada CV Wasik Pangan Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan, khususnya roti tawar yang didistribusikan ke berbagai minimarket lokal. Sebagai bagian dari kontrol kualitas untuk memastikan konsistensi produk sebelum didistribusikan ke pasar, tim quality control melakukan pengukuran berat roti dari 15 sampel secara acak yang diambil langsung dari lini produksi. Data ini kemudian dianalisis menggunakan statistika deskriptif untuk mengevaluasi kestabilan proses produksi dan memastikan bahwa berat produk masih berada dalam standar yang ditetapkan. Oke, jadi di sini ada sebuah perusahaan yang bernama CV Wasik Pangan Sejahtera. Dia adalah bergerak di bidang makanan atau produksi makanan, yaitu roti tawar khususnya. Dia di sini melakukan sebuah pengukuran sebanyak 15 sampel, yang dimana berat-beratnya ada di sini, yaitu berat per gramnya. Lalu berdasarkan data di atas, cari dan interpretasikan hasil nilai minimum, maksimum, mean, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, range, variansi, standar deviasi, skewness, dan kurtosis. Serta sajikanlah data tersebut dengan histogram, box plot, dan bar chart menggunakan RStudio, Minitab, dan Excel. Oke, pertama-tama kita pindahkan data-data ini ke Microsoft Excel terlebih dahulu. Jadi di sini saya sedang memindahkannya. Lalu kita masukkan sebuah folder agar nanti RStudionya juga masuk ke dalam satu folder supaya data dari Excel-nya ini dapat terbaca di RStudionya. Langsung saja kita ke software pertama yaitu di RStudio. Kita tunggu sedang loading. Lalu kemudian kita masuk ke new project. Kita ke existing directory, lalu kita cari folder yang telah kita buat tadi dan juga kita simpan Excel-nya tadi di sini. Lalu kita create project. Kemudian kita buat script baru yaitu dengan cara Ctrl Shift N. Lalu di sini akan muncul. Lalu kita akan masukkan codingannya terlebih dahulu ke dalam RStudio-nya. Oke, pertama-tama di sini ada kita menginstal package terlebih dahulu dan juga mengaktifkan package-nya. Jadi kita running dulu ini. Kita tunggu sedang loading, sedang diaktifkan package-nya. Oke, setelah muncul ini berarti package-nya telah diaktifkan. Lalu kita running-nya ini untuk membaca data pada Excel ya. Perlu diingat bahwa di sini adalah nama file dari Excel yang sudah kita simpan di folder tadi. Dan juga Excel-nya harus satu folder dengan RStudio ini. Lalu kita running. Di sini terbaca datanya sebagai berikut. Lalu kemudian kita akan mencari nilai minimum, maksimum, mean atau rata-rata, median, dan kuartil 1, 2, 3-nya. Kita running. Bisa kita baca di sini kita mendapatkan nilai minimumnya atau nilai terkecilnya di 380 gram. Dan maksimum atau tertingginya ada di 410 gram. Mean atau rata-ratanya ada di 393,33, mediannya ada 395, dan kuartil satunya ada di 385, kuartil 2 395, dan juga kuartil 3-nya di 400. Kemudian kita akan mencari variansi dan juga range-nya. Kita running. Di sini kita dapatkan variansinya ada di 66,6667. Lalu range-nya itu ada di 380 sampai 410. Artinya range-nya itu adalah 490 dikurang 380 yaitu 30. Kemudian kita akan mencari modusnya atau nilai yang sering muncul. Di sini nilai modus atau yang sering munculnya itu ada 395, di mana 395 itu muncul sebanyak 4 kali. Artinya lebih banyak dari yang lain. Lalu selanjutnya kita akan menghitung skewness dan kurtosis. Tapi sebelumnya kita install package dan aktifkan package-nya terlebih dahulu.
Oke, setelah sudah diaktifkan package-nya, kita masukkan data dari skewness-nya dan kita hitung juga skewness dan kurtosisnya. Di sini bisa kita lihat kita mendapatkan skewness 0,3953503. Artinya skewness-nya itu lebih besar daripada 0, di mana distribusinya lebih miring ke kiri, lalu ekornya akan memanjang ke kanan. Artinya nilai mean atau rata-ratanya itu lebih besar daripada median dan modusnya. Lalu di sini ada kurtosis, yaitu ada di angka minus 0,15,655934. Di sini kurtosisnya itu kurang dari 3, artinya masuk ke dalam jenis platykurtik. Oke, lanjut kita akan membuat sebuah histogram. Jadi kita masukkan datanya itu, data satunya itu adalah berat. Lalu namanya itu ada kita namakan histogram dengan NIM saya. Lalu di sumbu X-nya itu kita ada keterangan berat, lalu di Y-nya itu frekuensinya. Kita enter, kita rel enter untuk running. Maka dapat kita lihat di sini adalah histogramnya. Jadi di angka 380 sampai 385 itu ada frekuensi sebanyak 4, 385 sampai 390 ada frekuensi sebanyak 3, 390 sampai 395 frekuensinya 4, 395 sampai 400 frekuensinya ada 2, dan 400 sampai 410 frekuensinya 1. Oke, lanjut kita akan membuat sebuah box plot, tapi sebelumnya kita akan masukkan data kuantil ya. Jika sudah, baru kita bisa buat box plotnya. Kita masukkan datanya terlebih dahulu, di mana data 1 itu ada masukkan kuantil 1 sampai 3 yang telah kita masukkan tadi, lalu kita bisa enter, CTRL enter. Setelah dimasukkan data-datanya, kemudian baru kita dapat buat box plotnya. Oke, di sini dapat kita lihat tadi kuantil satunya itu ada di 380 sampai kuantil 3-nya ada di 410. Sedangkan di kuantil 2-nya ada di 395. Lalu selanjutnya kita akan membuat sebuah bar plot. Lalu kita masukkan data terlebih dahulu. Di sini data 1 itu berat atau berat per gram. Lalu namanya itu adalah bar plot dengan NIM saya. Dengan sumbu X-nya itu adalah sampelnya. Lalu Y-nya itu ada di 0 sampai 500 karena data tertingginya itu ada di angka 410. Lalu kita enter saja. Kita CTRL enter dan kita running. Oke, dapat kita lihat di sini bar plotnya di mana sampel 1 ada di angka 390, 4 ada di angka 400 dan seterusnya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke software berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke software yang kedua, yaitu kita akan masuk ke software Minitab. Jadi setelah dibuka, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita masukkan data yang telah kita buat tadi, itu data dari Excel-nya. Kita copy, lalu kita paste di Minitab-nya. Jika sudah didapatkan datanya, lalu kita akan mencari datanya atau statistiknya, yaitu kita masuk ke bar stat, kita ke basic statistics, lalu ke display descriptive statistics, karena kita memakai statistika deskriptif. Lalu pada bagian variables, kita pilih yang C2 atau berat dalam gram, lalu kita pilih statistiknya, kita centang jawaban mana yang kita cari, yaitu tadi kita cari variansi, modus juga, lalu kita cari range juga, skewness dan kurtosisnya, lalu kita cari kumulatif N juga. Lalu jika sudah, kita klik OK, lalu kita klik OK lagi. Maka di sini akan muncul statistiknya, di mana data yang berjumlah 15, mean-nya atau rata-ratanya 395,33, standar deviasinya 8,16, variansinya ada di 66,67,
nilai minimumnya 380, kuartil satunya ada di 385, mediannya ada di 395, kuartilnya juga 395, kuartil tiganya itu ada di angka 400. Lalu di angka maksimumnya itu ada di 410 yang tertingginya, lalu range-nya itu 30, modenya itu atau modusnya 395, lalu skewness-nya dari 0,40 dan kurtosisnya di minus 0,16. Lalu selanjutnya kita akan membuat sebuah grafik. Yang pertama kita akan membuat grafik histogram. Kita masuk ke bar graph, lalu kita pilih yang histogram, kita pilih yang simple, kita masukkan graph variablesnya yaitu ada yang ini C2 berat dalam gram, lalu kemudian kita klik OK. Lalu dapat kita lihat di sini histogramnya yang angka 380 muncul sebanyak satu kali atau frekuensinya 1, 385 frekuensinya ada di angka 3, 390 itu frekuensinya di 300 ada 3, 395 itu ada 4 yaitu yang terbanyak. Lalu 400 itu 2, 405 dan 410 itu ada di angka 1 frekuensinya. Lalu kemudian kita akan membuat sebuah yang kedua box plot. Kita 1Y yang simple, kita masukkan grafik variabelnya yang seperti tadi, lalu kita klik OK. Lalu dapat kita lihat di sini kita mempunyai 15 data. Q1-nya itu sebanyak yaitu 385, mediannya ada di 395 dan kuartil 2 juga 395, kuartil 3-nya ada di 400. Jadi data ini masuk ke dalam whiskers. Lalu kemudian kita masuk ke grafik yang ketiga yaitu ada bar chart. Kita pilih ini bar representnya yang values from table, kita klik yang simple, kita masukkan graph variablesnya yang C2, lalu categorical variabelnya yang C1. Lalu kita klik OK. Lalu muncul di sini sebuah bar chartnya yang dimana sampel 1 ada di 390, sampel 2 385, sampel 3 ada di 395, sampel 4 di 400, sampel 5 ada 380, sampel 6 395, sampel 7 405, sampel 8 390, sampel 9 385, sampel 10 400, sampel 11 395, sampel 12 410, sampel 13 390, sampel 14 385 dan yang terakhir sampel 15 ada di angka 395. Lalu kita akan masuk ke software yang selanjutnya yaitu Microsoft Excel. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke software yang ketiga, yaitu ada software Excel. Jadi di mana kita harus masukkan data-data dari soal tadi ke dalam Excel ini. Lalu jika sudah, kita lakukan analisis datanya dengan cara kita masuk ke bar chart, bar data. Lalu kemudian kita masuk ke data analisis. Kemudian di sini kita karena kita memakai descriptive statistics, kita pilih yang ini. Lalu pada input range ini kita masukkan variablesnya yaitu di kolom B2 hingga B16. Lalu pada ini kita klik labels in first row. Nggak usah. Lalu pada output option kita pilih yang output range. Lalu kita bebas pilih mau di kolom yang mana. Kalau saya ingin di kolom yang D. Lalu kita klik summary statistics-nya. Lalu kita klik OK. Maka di sini akan muncul analisis datanya, yaitu kita mendapatkan meannya itu sebesar 393,3333. Lalu standar bentar, kita rapikan dulu. Standar errornya dari 2,10, 2,11, mediannya 395, modusnya 395, standar deviasinya ada 8,16, stempel variansinya di 66,67, kurtosisnya minus 0,15, skewness-nya 0,395, range-nya 30, minimumnya 380, dan angka maksimumnya 410. Lalu jumlahnya dari 5.900, jumlah sampelnya, beratnya, lalu datanya ada 15. Oke, jadi kesimpulannya adalah pada case tersebut
Nilai minimumnya itu ada 380, maksimumnya itu 410, mean-nya itu atau rata-ratanya ada 393,33, mediannya 395, modusnya 395, kuartil satunya di 385, kuartil 2 nya 395, kuartil 3 nya di 400, variansinya ada di 66,67, range-nya 30, skewness-nya 0,40, kurtosisnya minus 0,16, dan standar deviasinya itu adalah 8,16. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.